Kita lanjut ya, sesi 2. Sesi 2 judulnya Facing the Giants. Jadi saya balik lagi ke bagaimana perjalanan umat Tuhan tadi bangsa Israel dari Mesir. Tuhan mau pindahin kembali ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan punya planning, mereka harus balik nih ke janji Tuhan, ke God's plan. Terus kemudian ditunjukin, ini loh tanah perjanjian. Suruh ngintip dulu kan, ada pengintai, 12 pengintai. Pengintainya ngeliat penduduknya raksasa. Hari ini kita mau belajar, raksasa keuangan apa yang bisa membuat kita kalau nggak dilatih ya bisa kalah secara finansial. Biarpun planningnya tadi udah bagus, gitu ya. Nah sekarang kita mau perhatikan, ibarat Daud melawan Goliat, itu raksasanya, seperti itu. Nah kita akan masuk ke bagian kedua ya. Bagaimana kita, kok survei terus? Slide-nya? Sebentar, slide-nya betul ya. Jadi raksasa kalau kita baca kan hanya Yosua dan Kaleb yang melihat visinya jelas. Walaupun penghuninya raksasa, kita akan mengalahkan mereka. Amin. Nah hari ini kita mau belajar. Kita harus bisa mengalahkan raksasa keuangan yang ada di hadapan kita. Ya. Nah sekarang Yosua dan Kaleb kita punya visi seperti mereka dan akhirnya betul. Mereka lah yang masuk tanah perjanjian, bahkan Kaleb dapat bagian waktu dibagi-bagi tanahnya Hebron. Hari ini kotanya namanya Hebron. Tanah itu dihuni oleh suku yang raksasanya paling gede, namanya suku Enak. Ya. Nah ini dari suku Enak yang paling gede lagi, namanya Kiryat Arba, itu daerah situ ya. Jadi kalau hari ini raksasa kita besar, jangan khawatir, kita justru akan menikmati kemenangan yang lebih besar ya, karena musuh kita besar ya. Oke. Nah, sekarang musuh pertama adalah apa? Tentunya bukan pasangan yang di sebelah kita. Musuh pertama adalah ego kita. Ini musuh paling susah ditaklukkan. Tadi seperti planning tadi, Menara Babel, ego. Tuhan gak suka ya kalau kita sombong, kita merasa bisa. Nah, musuh kalau ego mau menang sendiri, mau bener sendiri. Kalau pasangan dulu menikah kan pasti dasarnya cinta, bener ya? Katanya sayang, makanya kita menikahin pasangan kita ya. Terus Alkitab mengingatkan cinta akan uang salah. 1 Timotius 6. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Tapi kalau cinta nggak pakai uang juga susah ya. Saya tahu tadi dari pertanyaan yang masuk. Tetap butuh uang ya. Terus gimana ya? Katanya kan kalau foto begini nih, artinya sarangnya ya sayang ya. Tapi kalau saya gesek begini, nah sayang itu butuh ini sayang. Jangan cuma gini doang, butuh ini sayang. Saya tahu istri-istri pasti mengerti ya. Harus berkata kepada pasangannya. Jadi perlu persepsi yang sama. Karena musuh dalam selimut ini ya. Tapi tidurnya satu ranjang juga, selimutnya sama. Kalau ego kita nggak bisa dikalahkan. Ini paling susah nih, musuh dalam selimut ini. Bukan sekali lagi, bukan teman tidur kita, maksudnya pasangan, tapi diri kita sendiri. Nanti investasi juga sama, musuhnya ego. Orang yang greedy, yang tamak, pasti kalah terus. Mau apapun ya, investasi saham, investasi apa, bodong dan seterusnya itu gara-gara kita greedy. Nah hari ini kita perlu samakan persepsi bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah butuh teman untuk counterparty, istilahnya membuat kita balance, seimbang. Untuk mengingatkan, jadi kita perlu belajar juga. Nah kalau persepsi yang sama, planning tadi kita tata pelan-pelan pasti berhasil Bapak Ibu. Walaupun background kita beda. Contoh nih kalau pasangan biasanya suka backgroundnya lain-lain kan. Yang satu imannya kuat banget, ngeflow, ngeroh ya, percaya Tuhan. Yang satu percaya diri sendiri. Nah ini perlu ketemu titik temunya di mana? Kalau nggak ketemu ya susah juga kan. Kenapa Tuhan kasih pasangan seperti ini? Karena Bapak Ibu tahu hukum fisika. Magnet itu kutub utara sama kutub selatan baru bisa bersatu. Kalau ketemunya sama kutubnya, kita tolak menolak ya. Jadi berbahagialah kalau Anda dipertemukan dengan pasangan yang berbeda ya. Harus kasih tos ya. Untung kita beda ya. Kita saling melengkapi ya dengan pasangan kita. Saya juga Mas Tri berbeda. Kalau ya kenal pasti tahu ya. Seperti itu ya. Saya perencana, dia sukanya dadakan. Jadi kalau dia pergi bareng sama saya, biasanya dia aman. Kalau dia pergi sendirian, sering kali tiket udah kadaluarsa 3 hari yang lalu, dia baru mau terbang. Atau besok mau terbang, dia nggak tahu jam berapa harus berangkat ke bandara. Ya, tapi bersyukur kan ada pasangan yang berbeda ya. Oke.
Nanti bukan siapa yang benar yang salah ya, kita nggak usah cari kambing hitam di sini ya. Yang penting kalahkan ego. Kalau memang pasangan berbeda, saya harus beri ruangan untuk bersalah. Harus penting nih ya. Tapi bicarakan soal komunikasi ini paling penting. Sehingga kita bisa punya goal yang sama. Kalau sudah beda jauh, biasanya kita kembali ke mimpi awal. Dulu planning menikah buat apa sih? Balik ke fine plan. Kan dulu pengennya punya pendidikan anak. Karena pertama-tama saya biasanya nyatet. Kalau dia butuh uang, buka dompet namanya pengusaha. Ya, ini UKM Indonesia sering begitu kan? Berapa butuhnya? Ngambil dari laci itu, kok dibuka, seret. Ngambil nggak dihitung. Masukin dompet, ini belum nikah ya. Istri kan masih mama yang bayarin. Cerak taruh di dompet. Kalau ngambil dari toko kecampur, buat pribadi, buat anaknya, buat keluarga. Terus anaknya terima, kira-kira dihitung nggak? Nggak dihitung. Dicatat nggak? Nggak dicatat, pasti. Orang tinggal buka mulut nanti dikasih lagi kan begitu ya. Ini juga kurang bagus. Nah sementara ibu saya anaknya 6. Generasi sandwich tadi. Habis gaji papa saya buat gedein anak sarjana. Makanya ibu saya harus bikin planning. Nyatet ya. Terus dia pesan, nanti kalau kamu punya gaji, kamu harus mencatat. Nah saya belajar dari ibu. Waktu nikah coba, minggu pertama. Kamu belanja apa minggu ini? Saya mau catat, sayang beb. Sebentar, gua mules ke toilet. Lama, 30 menit gak keluar, tiba-tiba diare katanya. Stres. Karena gak pernah ditanya buat apa. Dan ketemu konflik kan. Buat apa sih lu catat-catat? Emang lu gak percaya? Emang gua habisin duit lu? Nah, muncul kan akhirnya ya. Nah, akhirnya kita balik ke tujuan. Fine plan itu penting. Dulu kita nikah kan belinya anak bisa sarjana, bisa kuliah di luar negeri, punya rumah sendiri. Nah, oh iya, jadi nyatet bukan menyusahkan ya, enggak. Supaya bangunan kita pondasinya kuat, bangunannya naik. Nah, balik ke tujuan. Makanya sesi 1 tadi penting. Sesi 2 ini kalau ada penghalang, kalahkan penghalang. Nomor 1 penghalang pertama, ego. Nah, ayatnya kita baca dulu deh dasar ya. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, apa? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Jadi kalau nggak pernah sepakat, kira-kira berdoa nggak dikabul-kabulin, Bapak Ibu ya? Ya mau nggak mau kita harus sepakat. Sampai saya ngomong ke anak-anak, kalau kamu belum nikah, mau cari pasangan tadi yang mau berbeda, mau apa gitu ya, backgroundnya, karakternya, buka mata lebar-lebar. Coba angkat tangan, belum nikah di sini angkat tangan. Ada? Di sini yang single? Oh, nggak banyak ya? Oke, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah nikah, tutup mata rapat-rapat. Bagi yang sudah nikah apa? Tutup mata rapat-rapat. Kalau ada masalah, udah tutup mata, lipat tangan, tekuk lutut. Artinya berdoa. Udah cuma itu ya. Nah, bisa dikatakan cuma itu, nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Enggak, ya, tidak ada kata terlambat. Balik ke Tuhan. Nah, memang yang belum nikah butuh tadi teman-teman, komunitas, duduk diam bersama. Supaya kita juga diberkati. Gitu. Komunitas yang benar. Jadi jangan sendiri juga ya. Oke. Nah, sekarang hukum. Kita harus kenal hukum juga ya. Salah satu raksasa kan hukum ya, bisa menghabiskan duit kita kalau gara-gara lawyer. Mahal ya. Nah, kita harus kenal bagi yang mau menikah dan yang sudah menikah. Indonesia itu mengenal ada harta bersama dan hutang bersama. Ada harta yang disebut harta bawaan, itu dari papa, mungkin sebelum saya nikah dikasih rumah, dikasih mungkin hibah tunai ya. Tapi ada harta bersama. Kalau pernikahannya harta bersama berarti apa yang diperoleh selama pernikahan, ini undang-undangnya, itu adalah milik bersama. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya bisa harta gimana? Saya netral. Walaupun beberapa gereja, kalau mau memberkati pasangan menikah, ditanya, kamu prenup atau pisah harta atau harta bersama? Ada yang nggak mau diberkati, nggak mau memberkati gereja. Tapi kalau saya nggak bisa berkati juga, bukan pendeta. Tapi kalau saya memberi arahan netral, karena firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Bagi saya, pisah harta tidak masalah kalau hatinya bersama. Daripada hartanya bersama,
hatinya berpisah. Itu lebih gawat bagi saya ya. Yang paling bagus, hartanya bersama, hatinya bersama. Itu paling bagus. Itu baru diberkati. Tapi nggak masalah bagi saya. Tapi kita mesti tahu ada perbedaan hukum di Indonesia ya. Nah ini bicara soal itu. Nah selama perkawinan, hutang itu juga hutang bersama. Makanya kalau Bapak-Ibu pinjam bank, pasti harus tanda tangan suami istri kalau hartanya bersama. Nanti buat pasangan biar tahu juga, kalau saya utang diam-diam, berarti pasangan saya nggak tahu. Jadi banyak yang konseling, kaget, sampai ada yang gebrak meja. Baru hari ini gue tahu ternyata utang kanan kiri banget. Saya bilang, bro, tenang bro, masih ada jalan keluar. Ya, hari ini kita bahas. Itu salah satu raksasa yang kita mau kalahkan. Pasti bisa menang, dan orang ini menang gitu ya. Di hari ini lain Tuhan, ya tokonya masih berjalan bagus. Ya, itu awalnya waktu konseling. Sekarang saya masih kerja waktu di sekuritas, jam makan siang saya gunakan untuk konseling. Saya bilang datang suami istri di kantor, di ruang meeting, gebrak meja suaminya. Karena saya selalu tulis, bilang gini, kalau ada utang, bikin daftar utang. Istrinya buka daftar utang panjang. Kaget lah suaminya ya. Rupanya ada pasal ini. Akhirnya mereka hadapi bersama-sama, selesai. Raksasa harus dihadapi bersama. Ya, Bapak harus tahu. Dan kalau diwariskan, buat anak-anak juga nih ya, harta dan utang itu satu paket. Kita paham dulu hukum, ya, supaya jangan jadi masalah buat next generation juga. Jadi kalau terima warisan, jangan senang dulu, tanya dulu, banyak uangnya atau banyak utangnya. Dan itu nggak bisa milih, mau uang nggak mau utang nggak bisa. Kalau mau nolak, nolak semua. Ya, kalau mau ambil, ambil semua. Nah kemarin waktu ada kasus suami istri ajak anaknya terjun dari apartemen di Jakarta, masih ingat? Ya. Mungkin dia nggak tahu hukum ini. Jadi papanya merasa daripada gua nyusahin lu, nanti gua nggak ada, gua terjun sendiri. Yuk kita terjun bareng, diikat tangannya. Padahal kalau dia ngerti hukum, nah saya jelaskan hukum biar kita paham. Anak itu boleh menolak waris. Kalau menolak waris, papanya punya utang, tunjukin aja saya menolak waris. Yang ditolak apa? Satu paket. Jadi kalau mau nagih utang bapak, kasih alamat San Diego Hill Gang 3 nomor 8. Cari di situ. Sorry, saya nggak terima waris. Jadi saya nggak perlu nanggung utang. Karena dia nggak paham, dia pikir daripada lu nanti susah, yuk kita terus salah. Ini perlu diedukasi juga ya. Bukan berarti menganjurkan ayahnya terjun sendirian, bukan ya. Menganjurkan ayahnya bertobat. Karena ada jalan keluar ya. Nanti kita bahas raksasa yang ini bisa dikalahkan juga. Bisa. Nah, tapi kita harus paham. Nah, masuk ke raksasa yang kedua, utang. Tadi ego nomor satu, kontrol diri. Nah, kedua sekarang raksasa utang. Ini yang paling banyak. Apalagi yang sekarang makin mudah berutang ya. Sehingga orang kecanduan karena saking mudah. Jadi pinjol itu sifatnya adiktif. Makanya nggak heran kalau udah satu, mau dua, mau tiga, mau banyak. Persis perokok, persis miras, persis narkoba. Exactly. Ini ancaman buat bangsa. Betul, kalau nggak ditindakin segera. Tapi biasanya tindakan terlambat. Ada korban baru terjadi. Nah, hari ini kita preventif, kalau belum kena, tapi kita tahu juga caranya menolong orang lain kalau orang sudah kena. Jangan sampai salah. Nah ini, kalau kita jadi korban, tenang. Kita juga tahu caranya untuk kita bisa menang, merdeka ya dari utang. Mumpung bulan kemerdekaan. Nah sebelumnya kita review dulu sebenarnya. Sebenarnya boleh nggak sih berutang itu? Ayo, yang jawab boleh angkat tangan, yang jawab nggak boleh siapa? Nanti kita pengen tahu. Yang boleh? Oke. Yang jawab nggak boleh. Oke, yang nggak boleh nggak berutang soalnya. Loh saya waktu di bank kerjaan saya ngasih utang. Kalau saya nggak ngasih utang nggak gajian saya ya. Habis pendapatan bank kan dari bunga ya. Deposito bayar bunga nggak terima bunga gimana pendapatannya? Walaupun sekarang ada terincome. Nanti kita belajar ya. Terus yang kedua kita mau cek juga 3 penyebab di sesi 1 udah saya bahas lubang tadi ya. Kalau nggak punya fondasi, orang kejeblos 3 lubang penyebab utang. Yang ketiga nanti obat solusi 9 langkah keluar dari jerat utang.
Lah Pak, ini obatnya kok banyak, Pak, 9 Pak ya. Ada infus, antibiotik, suntik, dan seterusnya. Ada nggak jalan pintas? Persis bangsa Israel, tadi mau pulang ke tanah perjanjian, kembali ke God's plan, Tuhan sengaja tidak kasih jalan pintas. Kenapa? Karena kalau dia dikasih jalan pintas, dia nggak pernah bisa mengalahkan raksasa, termasuk raksasa utang ini. Dia pasti kalah terus, dia berutang lagi. Jadi kita nggak boleh salah ngasih obat. Tuhan juga ngasih jalan harus lewat pelatihan. Nah, 9 langkah ini adalah langkah demi langkah yang harus dilakukan. Tapi tenang, melatihnya nggak sendirian. Karena ada Yosua dan Kaleb, masih ada Musa, 40 tahun. Ada mentor. Ada orang-orang yang bisa menjaga. Nah, ini pentingnya. Dulu saya juga salah. Waktu ada teman yang berhutang di gereja, berapa sih? Zaman dulu bukan pinjol, kartu kredit. Wah, 5 juta. Ya udah deh. Kalau 5 juta, saya bayarin deh ya. Lu jangan hutang lagi habis ini. Oh, kejar debt collector. Udah, saya bayar. Saya waktu memberi 5 juta, sebenarnya itu part of my giving. Karena saya udah nggak berharap kembali. Jadi extra giving gitu. Saya bilang begini dalam hati walaupun nggak ngomong ke dia. Kalau uang ini nanti dikembalikan, karena dia berkata begini, Pak, saya cicil ya 10 kali, walaupun saya nggak minta. 5 juta saya cicil 500.000 10 bulan. Saya berjanji dalam hati, kalau itu uang balik, saya akan pakai ini sebagai dana untuk nolong yang lain. Dari dana bergulir. Tapi saya nggak ngomong, kalau ngomong kan nggak mendidik. Bulan pertama dia kembali, Pak, puji Tuhan, saya dicicil ya. Bulan kedua telat, seminggu. Saya nggak nagih, tapi waktu dia kembalikan, dia WA saya atau SMS waktu itu ya. Pak, sorry Pak, telat ya. Ya nggak apa-apa. Nah, saya memang tidak berharap dia kembalikan. Kalau berharap, kalaupun itu saya bagi buat yang lain. Yang butuh juga. Bulan ketiga, nggak ada kabar. Di gereja nggak muncul. Bulan itu saya sadar, saya salah mendidik orang. Dulu saya juga salah. Saya udah hilang temen, ya kan? Nggak muncul di gereja soalnya. Jemaat, gereja hilang jemaat, dia hilang berkat. Karena orang fasik meminjam tidak mengembalikan, walaupun saya nggak minta. Tapi respon dia, Pak, saya kembalikan. Bagi saya, itu pintu berkat buat dia. Karena dia bukan orang fasik. Dia ngomongnya kan pinjam. Walaupun hati saya ngomong saya beri. Gitu, ya. Bagus kalau dia bisa kembalikan, pintu berkat terbuka buat dia. Saya nggak boleh menghalangi orang mau diberkati Tuhan dong. Mau bener. Saya terima kebenaran, silakan. Saya bilang. Walaupun komentar saya berbeda. Jadi 3 ini. Akhirnya saya tahu, oh, saya ketemu model, inilah yang nanti kita mau lakukan. 9 langkah. Kita belajar bareng ya. Jadi walaupun nggak ada utang, kita nanti tahu cara nolong yang benar seperti apa. Saya juga salah kok dulu ya. Oke, sekarang ini, bolehkah berutang? Jawabannya, utangnya apa dulu? Nah, utang itu ada yang baik, ada yang buruk. Utang baik apa? Utang itu kalau dipergunakan untuk kalau satu hari saya istilahnya mendapatkan barang tersebut dengan utang. Kalau saya harus jual atau likuidasi barang itu, saya ada nilai lebih. Nah, itu disebut utang yang baik. Ada 3 yang boleh. Saya nggak ngomong menyarankan ya, beda ya. Tapi mengizinkan, beda loh ya. Kalau menyarankan, teman-teman silakan berutang. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Nanti besok semua minta pinjaman semua ke bank ya, saya juga keliru loh gitu. Ya, karena harus diukur kemampuannya dulu. Tapi mengizinkan, karena bank juga akan menyeleksi 3 barang yang boleh dipakai dengan cara berhutang. Itu 1, properti. Ya, karena properti salah satu yang punya value lebih ketika kita satu hari bayar. Kalau nggak bisa bayar pun, waktu diselesaikan utangnya ada lebihnya. Tentunya punya DP, jangan DP 0%. Tabung dulu DP. Itu yang tanya tadi, beli rumah dulu atau sewa dulu atau tinggal di rumah orang tua dulu, harus cari DP. Yang kedua, logam mulia. Itu juga boleh. Bukan perhiasan ya. Kalau perhiasan tuh nilainya turun karena ada PPN, ada biaya ongkos, jadi pasti tidak bisa untung besar. Bahkan bisa rugi.
Waktu beli misalnya 10 juta, waktu jual kembali potong ini potong itu mungkin cuma 7 juta. Nah kalau yang bisa turun nggak boleh pakai utang. Tapi kalau logam mulia nilainya biasanya naik. Nanti kita belajar bisnis sedikit tentang logam mulia investasi ya. Sabar jangan tanya di sini ya. Tapi diizinkan, sekali lagi diizinkan. Yang ketiga bisnis, tapi untuk pengembangan bukan permulaan. Permulaan bisnis harus dari tabungan. Jadi bisnis ini sebenarnya bukan kegiatan. Banyak orang salah. Kamu aktivitasnya apa sekarang? Oh, gue habis pensiun, gue bisnis. Itu bukan kegiatan saya. Itu adalah investasi. Nah, saya ngajar salah satu bank terbesar yang mau pensiun kan dapat pesangon. Mereka dapat jumlahnya kadang-kadang gede banget kan. Kalau pesangon tuh kalau kerja lama, Bapak Ibu nilainya cuma 2. Kalau nggak besar, ya besar sekali. Ya, bagi dia habis gajian cuma berapa, dapatnya sekian puluh gaji kan begitu ya. Nah, tapi kan uang terakhir bisa salah kan? Nah, saya mengarahkan yang boleh dan nggak boleh. Boleh nggak Pak dipakai pesangon ini buat bisnis? Boleh, tapi maksimal 20%. Jadi dari uang yang dimiliki. Pak, kalau saya nggak punya modal, pingin bisnis boleh nggak? Boleh, gunakan yang ada di rumah. Ada garasi, ada blender, yang ada di rumah aja ya, nggak boleh pakai utang. Saya sewa ruko, saya renovasi rukonya, saya pinjam untuk beli blender, untuk utang pakai pay later, nggak boleh. Kalau memulai nggak boleh pakai utang, kerja sama boleh. Lu punya ruko, kita bagi hasil. Setiap gelas jus laku, kamu saya kasih 1.000, boleh. Nggak ada utang. Kalau gagal, ya udah jualan lagi pakai online, nggak usah buka toko. Jelas ya? Tapi untuk pengembangan usaha, datang ke bank, biasanya bank kasih izin untuk berutang setelah tahun ketiga. Jadi bank pun nggak akan kasih kalau kita memulai bisnis terus berutang, start dari nol. Tahun ketiga, itu pun dilihat modalnya, setelah 2 tahun berjalan hasilnya. Kalau dia mampu untuk bayar, baru bank kasih, itu pun ada rasionya. Modal misalnya dulu 10 juta, dia bisa pinjam paling-paling kali 2, kali 3. Nggak bisa gede. Ya, itu yang disebut hutang baik. Sekali lagi, diizinkan, ya, bukan disarankan. Kalau hutang yang buruk, buat mobil baru, HP, jalan-jalan, strictly no. Jawabannya. Itu no way. Kalau untuk konsumsi. Boleh nggak saya jalan-jalan? Boleh. Tulis di plan. 5 tahun lagi saya mau ke Holy Land. Jangan sekarang, lagi perang. 5 tahun lagi mudah-mudahan udah bisa ya terima turis Indonesia. Berapa ke Holy Land? 30 juta. Caranya, tadi kan udah diajarin. 30 juta dibagi 5 tahun berapa bulan? 60 bulan. Setiap bulan nabung 500.000. Boleh. Pakailah 30 juta jalan-jalan. Ada caranya ya. Nyimpennya kalau takut naik, nyimpennya di emas. Kalau dipakai di luar negeri. Tentunya nyimpennya nggak di tabungan, nggak berbunga. Ya. Ada caranya. Nanti tujuan, tadi naik sepeda, naik motor, itu kan alatnya. Alatnya itu milih investasi. Nanti sesi 3. Jadi kalau utang baik diizinkan, ada rasio. Untuk rumah 1:5. Jadi kalau DP 200 juta, saya bisa beli rumah kali 5, 1 miliar. Cek bunganya. Kalau bisa bunganya selalu di bawah inflasi. Nanti kita bahas investasi, salah satu tujuan investasi kan mengalahkan inflasi. Inflasi adalah harga barang yang naik terus-menerus. Dan harga properti itu naiknya kadang-kadang nggak ketulungan gitu. Memang 4 tahun terakhir setelah pandemi itu diam. Ini mulai bergerak, mulai menggeliat naik. Nah, jadi kalau saya buat jangka panjang, properti termasuk investasi jangka panjang ya. Saya KPR 15 tahun, usahakan bunganya kalau bisa sekitar 6. Karena inflasi Indonesia waktu jangka panjang average 6%. Biasanya kalau bank lagi ulang tahun promosi bunganya kan murah ya. 4%, 5%. Tapi nggak lama, biasanya berapa tahun promosi? 3 tahun fix, ambil dulu. Kreditnya 15 tahun, fix 3 tahun, 4%, 5%. Tahun keempat bunganya terbang 11 biasanya ya, 12. Nego. Datang ke bank, saya minta turun balik ke bank. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya pindahin bank lain. Ada bank lain yang mau pakai bunga 5%, 6% lagi. Boleh. Jadi jangan pernah bayar bunga di atas 6%.
Tapi kalau bank yang sama bisa turun ke 6, balik ke banknya, jangan keluar. Itu nama programnya migrasi. Tapi kudu minta. Kalau nggak minta, ya bank nggak pernah baik hati memberitahu. Makanya harus ikut seminar ini. Nanti cek bunga saya. Kalau bunganya saya ternyata udah 12, besok Senin hubungin banknya. Ada gunanya ikut seminar ya. Minta turun migrasi. Wah, kita nggak ada migrasi, yang ada transmigrasi. Ya pindahin transmigrasi berarti ke bank lain. Kalau Bapak tuh 3 tahun lancar, bank lain ngambil dengan sukarela dan sukacita. Bunga balik 5% lagi. 3 tahun lagi, nggak apa-apa. Tahun ke-7, karena habis 3 pindah ya. Tahun ke-7, 12 juga biasanya kan. Promosi udah berakhir soalnya. 3 tahun doang promosinya. Tahun ke-7, pindah lagi. Kalau saya nggak tahu. Begitu tahun ke-7, saya planning lunasi dipercepat. Itu baru kita bisa dapat properti 1, 2, 3. Jangan lama-lama juga. Tapi KPR pertama harus panjang 15 tahun. Kenapa? Karena kita mampu nyicil hanya sepertiga gaji tadi 10, 20, 30. Kalau enggak, pasti berat. Pasti enggak sehat kalau kita. Jadi cicilannya dipertahankan. Jadi mindset, ini kadang-kadang salah investasi itu mindset juga. Saya nggak mau utang lama-lama, keliru. Saya harus ngatur cash flow yang benar tadi 10, 20, 30, 40. Utangnya nggak mau lama. Kalau yang 30 tercover, gaji saya naik, ada lebih, saya investasi. Investasinya lebih dari bunga yang 5%. Saya taruh di ORI dapat 6,5. ORI ini yang saya gunakan melunasi di tahun ke-7. Karena ORI saya naiknya lebih cepat dibanding bunga KPR. Itu caranya melunasi dipercepat. Nah ini yang disebut utang baik ya. Emas 1/10. Banyak teman-teman nyicil kalau emas itu 5 tahun biasanya. Di bank syariah bisa. Terus kemudian kalau kita nyicil, biasanya bunganya, ya cek ya bunganya berapa ya, masih dilihat ya. Biasanya harga emasnya naik di atas bunga, karena emas itu selalu naik di atas inflasi. Jadi sesi 3 saya kasih data dan faktanya. Nah tahun ketiga kayak sekarang, emas naik tinggi. Udah untung nih, lunasi dipercepat. Ambil untung, sisanya dapat income lebih tinggi. Nah itu buat lunasi KPR. Gitu. Nah, nah, kalau bisnis 1/3. Modal 100 juta, pinjaman yang diizinkan kali 3. Itu yang disebut utang baik. Ada daya ungkit, istilahnya kita bisa menggunakan uang bank untuk membesarkan nilai investasi. Tapi kalau saya jual, nggak kalah dengan inflasi dan nggak kalah dengan utang. Ada selisih sisa yang bisa saya ambil. Nah itu yang diizinkan. Ini daya ungkit bicaranya leverage. Ya. Oke, sekarang kalau saya punya uang sedikit, kan nggak mungkin beli emas 100 gram atau 50 gram. Saya nyicil pakai tabungan emas. Karena udah banyak yang digital juga kan. Nah, di situ tadi saya bilang saya punya daya ungkit, kemampuan saya nyicil rumah 1 miliar, nggak mungkin saya beli cash. Saya punya daya ungkit beli rumah 1 M dengan cuma DP 20%. Saya nyicilnya bulanan dari gaji. Waktu saya nyicil, saya gunakan leverage. Nanti sesi 3 kita bahas yang namanya DCA ya. DCA itu adalah rata-rata dicicil lah begitu ya. Kita dapat rata-ratanya begitu. Tiap bulan dari gaji saya bisa dapat itu rata-ratanya, harga rata-ratanya. Oke. Itu caranya nyicil yang benar ya. Oke, langsung yang kedua. 3 penyebab lubang kita terjebak dalam utang gara-gara apa? Ini sesi 1 udah disenggol, saya ulangi dengan cepat. 1, salah gaya hidup. Makanya tadi cek gaya hidup. Kedua, salah investasi. Start bisnis dari utang. Padahal bisnis itu bukan kegiatan, sekali lagi bisnis itu investasi. Makanya Bapak Ibu kalau investasi nanti ada prinsip namanya cut loss. Sama. Kalau kita beli emas, beli saham, boleh cut loss kalau rugi sebesar DP. Tapi kalau investasi bisnis, kalau bisnisnya sepi, rugi, jangan lama-lama, harus berani tutup. Buka yang baru lagi, yang sesuai dengan passion kita, keahlian kita, atau tanpa modal dari rumah dulu. Kalau udah salah, jangan dibiarin bocor dan akhirnya berdarah-darah. Ya, kayak penting ya.
jangan salah investasi, apalagi yang bodong, yang judol gitu ya, apalagi ya. Ketiga, musibah tanpa asuransi. Nah, salah gaya hidup ini yang terbesar 70%. Makanya tadi penting kita cek. Tiap tahun cek ulang Bapak Ibu lifestyle-nya. Tahun ini yang wajar gimana? Tahun depan berapa? Akhirnya kita akan tahu. Apalagi nanti dicatat. Nah, di sesi ini kita belajar nyatet. Nyatet itu simpel, pakai HP aja bisa hari ini ya. Nah, kalau salah gaya hidup, ya pasti akhirnya pinjol, adiktif. Salah investasi, ini udah diingetin di Alkitab lagi ya. Mereka ingin kaya, kata 1 Timotius, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan. Wah, ini bonyok banget, runtuh, binasa. Wih. Jadi peringatannya sudah ada. Makanya kalau belajar keuangan di Alkitab, ada semua Bapak Ibu. Jangan sampai kita udah terperosok masuk ke yang bawah, menyiksa diri. Pak, saya tersiksa karena dikejar dan kolektor ya. Di awalnya penyebabnya. Karena saya ingin kaya. Saya terjerat dalam hutang. Nanti kita berobat dan bertobat ya tentunya. Nah, ini salah investasi, banyak investasi bodong ditutup-tutup. Ini 2023 kemarin ya sebulan aja 60. OJK itu sering nutup investasi bodong. Pinjol juga sering ditutup yang ilegal. Makanya kalau investasi nanti kita harus tahu. Sekarang penawarannya udah canggih, pakai digital. Nah, Bapak Ibu kalau dapat penawaran seperti ini jangan coba-coba diklik ya. Ini bukan promosi. Karena itu pakai influencer artis. Cuman saya nggak tahu benar nggak benernya ya. Karena influencer itu kalau sampai benar-benar ilegal, dia bisa ditangkap. Cuman zaman sekarang bisa pakai AI, foto saya aja bisa mempromosikan ini besok ya. Besok ke foto, saya bisa ngomong, pakai ini, gunakan ini, saya udah untung sekian gitu ya. Itu AI semua. Foto aja bisa ngomong, pakai robot. Nah, kalau diklik, kita kejebak yang kedua nih, bukan cuma masuk ke situ. Biasanya kalau kita di HP kita ada alert, atau di laptop kita ada alert, selalu ada peringatan seperti ini, ya. Your connection is not private. Ini yang model tadi Kobe 138 ini salah satu situs judi online. Coba, for example, password, messages, or credit cards, mereka may steal your information. Jadi begitu saya masukin advance, kita sebenarnya udah mengizinkan mereka akses data kita. Makanya gak heran, begitu kalah judol, langsung nge-link ke pinjol. Nah, pinjol gak tahu data kita. Karena dia tahu kita lagi butuh uang, penasaran mau cuan. Di sini kalah kan mau cuan, pinjam dulu lah sebentar. Nanti main lagi siapa tahu. Itu udah nge-link temennya begitu. Makanya judol, temannya pinjol, habis itu benjol. Jadi harus back to safety. Atau ya jangan diklik. Karena kalau enggak bahaya banget nih buat kita. Udah ditangkap-tangkap banyak, tapi ya banyak lagi regenerasi. Saya ngobrol sama teman kebetulan ditawari jadi mentor. Karyawannya anak muda semua lulusan dari sekolah ternama. Biasanya bidangnya sistem informasi atau IT. Jadi kalau punya anak, punya temen, dapat penawaran nggak jelas. Bapak Ibu kalau ada lowongan kerja, harus cek benar-benar PT ini bergerak di bidang apa, alamatnya di mana, ya, ada kantornya enggak. Google hari ini cari tahu. Karena banyak PT-PT yang nggak jelas. Terus buka lowongan juga pakai rumah kadang-kadang. Ada yang apartemen 4 dijebol jadi 1. Terus dibikin meja-meja, laptop semua. Kita disuruh jadi dealer untuk judol. Gaji pertama menggiurkan 8 juta. Fresh grade, baru lulus, dapat gaji 8 juta, menggiurkan kan? Tapi ditarget, setiap hari dia harus cari klien 10 juta. Setiap bulan harus kasih ucuan ke perusahaan sekian ratus juta. Bahaya banget kan? Yang ditangkap, coba lihat yang baju orangnya. Ini kan dari fisik fiturnya, bukan kayak saya yang udah melebar ke kanan dan ke kiri kan ya. Ini anak-anak muda kalau balik kanan gerak gitu. Sedih Bu, benar. Makanya negara ini darurat sebenarnya. Kalau nggak segera ditindak, serem. Dan pasti curang, ya. Karena semuanya digital, semua bisa diatur ini semua. Makanya
Jangan terjebak ke situ. Ini lubang kedua. Yang ketiga, musibah tanpa asuransi ya proteksi aset kita, proteksi kendaraan kita, proteksi kalau sakit, proteksi income lewat asuransi kalau ada pencari nafkah yang sampai berutang, jangan sampai ditagih ke istri, ya jadikan orang ini pencari nafkah ini aman dulu. Itu fondasi ketiga. Jadi kalau 3 fondasi sudah dibentuk, Bapak Ibu kita siap membangun nanti soal investasi di sesi berikut. Nah sekarang kalau udah terlanjur gimana? Ini fakta. Data provinsi yang paling berbahagia di Indonesia ternyata ada hubungannya dengan pinjol. Ya. Yang paling bahagia dari kepuasan hidup, perasaan hidup, dan makna hidup, juaranya Malut. Hebat ya? Jadi Malut tidak kalut. Karena apa? Karena Malut pinjolnya paling kecil. Ada hubungannya? Coba ya, rata-rata yang di sebelah kiri sama kanan isinya mirip provinsinya. Juara 2 Kalut, tapi nggak perlu Kalut. Kenapa? Karena pinjolnya Kalut nomor 4 tuh, Kalimantan Utara ya. Ada hubungannya. Sebaliknya dari data yang kurang bahagia, juaranya Banten, itu provinsi di mana saya tinggal. Banten ada di kanan, provinsi dengan utang pinjol terbesar nomor 4. Tahu juara pertama pinjol terbesar di Indonesia adalah Hidup Jawa Barat. Wow. Siapa mau jadi gubernur? Selesaikan masalah ini. Lo ini PR loh. Jangan bangga dong juara ya. Ya jelas penduduk Jawa Barat nomor 5 kurang bahagia. Ada hubungannya ternyata ya. Kalau kampanye harus kampanyein dong harusnya ya. Pilih saya, pasti Anda bahagia begitu ya. Saya berantas judol dan pinjol. Nah, masalahnya mafianya hubungannya ya tinggal tahu siapa ya. Jadi kalau sudah terlanjur, ya udah kita perlu menolong teman-teman yang tadi paling kurang bahagia. Tapi caranya jangan dikasih uang. Bukan itu cara menolong ya. Jadi kalau exit dari debt itu cara keluarnya bukan terjun juga ya, bukan gantungan. Itu gara-gara judol tuh bos JNT Jakarta Barat karena judol ya, di kiri ada kena investasi bodong, guru paling banyak kena pinjol, termasuk yang saya mentor hari ini udah menang dia bahkan jadi mentor yang bagus, bikin kurikulum sudah mengedukasi hampir 1.000 orang dalam mentoring utang. 2,5 tahun dia selesai utang pinjol. 62 pinjol. Kemarin direkam sama Solusi Live, Solusi TV. Dulu waktu masih pertama di mentor 1,5 tahun kan saya pensiun nganggur, jadi saya bisa mentor Waduna lebih banyak waktu saya. Ya, terus bulan Desember dia udah mulai menemukan bentuknya. Nanti 9 langkah keluar dari jerat utang ini adalah kurikulum yang dia bikin. Jadi saya mentor, dia catat, memang dia guru, kepala sekolah. Biasanya bikin kurikulum, ya. Jadi dia bisa bikin kurikulum yang dia dapat dituangkan dalam bentuk modul, gitu. Jadi dia adminnya, dia modulnya, saya narasumber aja. Ya. 6 bulan di post waktu itu kesaksiannya masih lecek, masih belum bagus, belum glowing. Ya. Yang terakhir 1,5 bulan yang lalu di post ulang, di taping ulang oleh Solusi, udah beda jauh. Udah glowing, bahkan kali ini dia ngajar dalam 1,5 bulan Bapak bisa lihat postnya di TV 300.000 view sebulan sekarang. Yang menarik, coba lihat comments itu penting Bapak Ibu ya. Commentsnya 1.000 lebih, 1.300 kalau nggak salah. Dan waktu komen itu diklik saya baca, hati saya tremble. Yang komen gak cuma orang yang percaya. Saya Muslim, di tempat saya nggak ada mentoring seperti ini. Boleh nggak saya di mentor? Wow, ini ladang yang subur Bapak Ibu. Jawa Barat tadi korbannya paling banyak. Tuayan sudah mengundi. Mau jadi penuai? Ya, mau saya jadi pendeta? Balik ke sekolah, balik ke kampus, balik ke tempat kerja. Ya, di sana banyak yang perlu tahu jalan keluarnya. Caranya jangan dibayarin ya, jangan dikasih duit ya, jangan. Kita mau belajar bareng ya, caranya gimana? Entah menolong diri sendiri hari ini kayak ibu ini, Bu Kristina namanya,
akhirnya dia bisa survive dan bisa menolong orang lain, ya. Atau ya kita paling nggak menolong orang dekat kita. Gimana 9 langkah? Nah, ini 9 langkahnya. Waduh, panjang ya Pak ya. Ada yang nanya, Pak, ada jalan pintas, jalan tol nggak Pak, bayar berapa? Pakai pengacara ditawarin dan seterusnya, kan banyak kan penawaran seperti itu. Saya bilang, nggak perlu. Udah, setia sama proses, tenang. Nggak bakal 40 tahun seperti bangsa Israel ya. Ada yang 4 bulan, ya nggak juga sih ya. Mungkin itu butuh mujizat, tapi ada yang 3 tahun, kayak Bu Kristina 2,5 tahun. Nah, ada yang 4 tahun, tapi jangan kelamaan, 40 tahun jangan Bapak Ibu ya, keburu tua waktu kita habis. Nah, stepnya seperti ini. Step pertama saya blok kuning dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nomor 1, wajib terbuka. Terus terbuka ke siapa Pak? Apa saya harus announce di sosmed? Guys, saya berutang banyak nih, help gitu ya. Enggak begitu ya. Terbuka ke siapa? Nomor 1 ya tadi, kalau ada pasangan ke pasangan. Kalau sudah anak-anak yang udah mulai dewasa, Bu Kristina saya bilang, Ibu harus berani ngomong ke anak-anak. Awalnya, dia nanya juga, nawar. Pak, anak saya masih kuliah loh Pak, belum selesai. Kalau dia tahu mamanya terjebak pinjol, sampai kemudian ada kredit yang lain juga, sampai 1 miliar, pinjolnya ada 62, terus besok anak saya putus sekolah gimana? Nah, aku mau bantu kerja deh, aku sekolah itu udah aja. Saya nggak tanggung jawab. Ibu, saya bilang gitu. Ibu berpikir dengan caramu sendiri. It's not God's plan, it's your plan. Balikin ke God's plan. Rencana Tuhan itu udah sejahtera. Anakmu apalagi udah besar. Kadang-kadang dia nggak berani terbuka. Kenapa? Karena dia diintimidasi oleh pikirannya sendiri. Ini musuh dalam selimut yang paling bahaya tadi saya bilang. Bukan utangnya, raksasamu pertama harus dikalahkan di sini. Ini kalau nggak kalah, nggak pernah menang kita. Udah percaya Tuhan, jangan pakai pemikiranmu sendiri. Itu namanya intimidasi, itu namanya ketakutan yang palsu. Jangan-jangan kalau begini nanti, itu ketakutan yang membuat kita nggak berani terbuka. Waktu dia ngomong beneran, untungnya ibu ini taat, cuma 1 kok butuhnya itu, proses itu butuh namanya taat. Abraham diberkati karena taat. Kalau nggak taat ya jadi lama kayak Yakub, butuh 20 tahun prosesnya. Kayak bangsa Israel butuh 40 tahun, kelamaan Bapak Ibu. Udah taat aja, apalagi ada yang mentor. Taat. Ibu ngomong, nanti kasih tahu saya hasilnya. Waktu dia balik, wah Pak, betul Pak, anak saya pertama ke suami nangis. Kok baru tahu ya saya begitu. Tuh tadi yang menanggung, merasa harus saya tanggung sendiri, nggak perlu kasih tahu suami. Karena suaminya baru stroke, baru sakit. Nanti kalau kondisinya parah, terus dia meninggal gimana? Nah, kita tahu sendiri. Ternyata enggak, gitu ya. Dan suaminya dapat mujizat, pulih kok akhirnya. Memang 2 income dari 1 income waktu dia stroke, mungkin nggak tahu ya, berobatnya mungkin harus nombok juga, barangkali nggak cukup ya. Penyebab utang kan tadi ada 3 macam. Tapi faktanya suaminya, ayo kita hadapi sama-sama, didukung. Waktu ngomong ke anak gimana? Nah, mentor itu boleh nanya hasilnya. Makanya tadi penting kan sharing tujuan. Nanti kalau utang perlu terbuka, teman dekat, ke atasan, ya, ke hamba Tuhan. Terakhir ke kreditur yang memberi utang. Yang terbuka ngomong apa? Yang bilang saya salah. Jadi dia ngomong ke anak, Mama salah. Dulu pikir Mama bisa, kecil deh, saya tanggung sendiri, saya pinjam, nanti bulan depan gajian saya balikin. Ternyata saya salah, itu my mindset. Jadi saya mau berubah, sekarang saya lagi di mentor, saya mau perbaiki. Tahu nggak respon anaknya? Oh Mama jangan khawatir Mama, kita hadapin sama-sama. Anaknya punya kreativitas, akhirnya 1 anaknya ngasih les. Jadi anaknya 2 di luar kota. Yang 1 ngajuin beasiswa, dapat beasiswa. Jadi ada jalan mujizat ternyata setelah dia ambil tindakan. Penting. Plan, kedua, action. Sudah lakuin aja. Nah, banyak orang nggak lakukan ini, nggak bisa jalan prosesnya. Itu terbuka, saya salah, ngaku ke kreditur. Atasan gimana? Banyak yang ngomong gini, kalau saya ngomong ke pimpinan saya, terus saya dipecat gimana? Itu kan ketakutanmu sendiri, intimidasi pikiranmu sendiri. Ada yang ngomong ke atasan, ternyata atasannya malah, yaudah berapa sih?
nanti kamu cicil di company deh, potong gaji, udah bayar aja kalau cuma segitu. Itu mujizat lagi kan? Atau atasannya malah mengerti dari mulut dia sendiri, ini paling penting, kalaupun nggak dibantu, dibayarin perusahaan. Memang kita nggak saranin itu bail out, misalnya menanggung utang orang lain itu nggak disaranin kalau niat ya memberi ya. Tapi kalau memberi nggak mendidik, belajar juga. Tapi paling nggak atasannya tahu, memahami. Jadi kalau ada nanti debt collector datang, biasanya suka nyasar kan ke atasan juga, ke teman-teman grup WA kita dan seterusnya. Jangan sampai teman kita, atasan kita dengar dari mulut debt collector. Tahu nggak kamu? Teman kamu tuh kasih tahu tuh, menghilang tuh, ditelepon susah. Ya, kalau utang tuh dibayar, kasih tahu Jono tuh. Ya kalau atasan saya tahu dari mulut debt collector, malu saya. Mending saya tahu dari mulut saya dulu, atasan saya tahu dari mulut saya dulu. Itu penting, ya. Terus ngaku gara-gara itu. Nah, baru kita masuk nih 1, 2, 3 ya. Nanti kita lihat 1-9 itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita lihat 1, terbuka ke keluarga inti, atasan, yang orang dekat, mentor, sama tadi kreditur. Terus langkah pertama adalah catat semua hutang dan bunga. Waktu saya selalu bikin catatan, di suami istri pun yang gebrek meja itu, saya bilang, bawa catatan hutang kamu. Bu Kristina juga sama. Waktu Bu Kristina ngadep, saya bilang sama suami ya, kalau udah menikah biasanya saya minta selalu berdua. Bu Kristina waktu datang 62 pinjol, itu HVS kalau kertas folio nggak cukup untuk 62, dia lem perpanjang, jadi roll panjang gitu ya. Dibuka bingung saya, wah ini kayak 10 perintah Allah, bukanya begini. Terus ada stabilo merah, kuning, hijau. Bu, ini maksudnya apa Bu? Ini loh, yang merah ini besok jatuh tempo, yang kuning udah minggu depan, udah dekat, ya, yang hijau pasti aman bulan depan. Terus Bu, kalau besok yang merah ini jatuh tempo, emang Ibu ada duitnya buat bayar? Nggak ada. Terus buat apa ditandai merah? Bingung lagi kan? Cara nyatetnya salah. Salah satu cara mencatat, coba lihat tadi kolom-kolomnya seperti ini. Bapak boleh ambil file ini kok, boleh ya. Cuma saya arahkan ini, coba lihat. Saya nggak ada kolom yang judulnya tanggal jatuh tempo. Coba perhatikan, ada nggak? Ada. Kalau sudah nggak mampu, jangan fokus ke jatuh tempo, karena Anda pasti bikin utang baru untuk bayar, nggak bisa bayar. Makanya waktu terbuka Anda udah ngaku dosa, waktu bikin daftar utang, udah nggak fokus ke nilai, nggak fokus ke tanggal jatuh tempo. Tapi fokusnya adalah berapa uang yang saya harus kembalikan. Karena hanya orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Kita harus balik ke kebenaran firman. Misalnya, saya ambil pinjol A atau bank apa ya. Misalnya sana ya, 5 juta atau 11 juta. Itu gara-gara berbunga, gulung apalagi pinjol. Cepat banget kan bunganya. Padahal saya 5 juta, sekarang jadi 11. Nah, saya ambil kolom yang paling kanan sebagai target. Nah, target itu masuk ke seksi 1, fine plan. Saya pengen lunasin pinjol saya dalam waktu setahun, jangka pendek. Masih ingat tapi jangka pendek itu setahun 2 tahun kan? Berapa? Targetnya 5 juta. Uangnya saya pakai. Dia mau ngitung 11, 12, terserah lu. Jangan fokus sama nilai. Kita nggak pernah selalu fokus ke nilai. Tidak fokus ke tanggal. Tapi target bayar. Tinggal ini, kalau saya mau bayar dalam setahun 5 juta, berarti bagi 12, saya harus sisihkan berapa? 400.000. Punya angka kan saya akhirnya. Oh, kalau gajian, sisihkan 400.000, taruh di tabungan. Kalau nggak mampu gimana? Negosiasi. Boleh nggak Pak dapat keringanan? Nah, ini target bayar yang jadi kolom paling goal saya. Ini caranya ya. Namanya apa? Diurut dari yang ada agunan. Nah, ada agunan jangan main-main. Nanti cara menghadapinya berbeda Bapak Ibu. KPR ada rumahnya. Ya, cara nanggungnya sama pinjol berbeda. Yang nggak ada agunan. Walaupun pinjol bukan berarti tanpa agunan itu tanpa resiko. Sebenarnya pinjol itu resikonya personal garansi. Bahkan diwarisin ke keluarga kalau kita nggak ada. Karena hari utang itu waris. Kalau rumah disita bank selesai kan begitu ya. Kalau persoalan garansi nggak ada foto, KTP, selfie, klik, saya setuju, allow, makanya ditransfer kan. Anda sudah bikin kontrak, tanggung jawabnya pribadi saya.
personal garansi itu paling mahal justru. Nggak heran waktu Anda klik saya setuju, data saya diambil. Itu persetujuan. Makanya nyasar ke teman, makanya nyasar ke grup WA kita. Anda izinkan. Kalau coba nggak Anda klik, Pak kalau saya nggak klik, uangnya nggak ditransfer. Ya memang sih, kalau Anda nggak pernah klik allow atau setuju, ya nggak pernah ditransfer. Kan saya buru-buru Pak, kemarin tagihan kos datang, ya saya klik aja deh, nggak mikir, ya udah bertobat ya. Sekarang baru tahu, ya udah. Kalau nggak mampu, negosiasi. Ini penting ya, daftar catatan ini penting. Kalau ada jaminan, Bapak Ibu kebalik, harus proaktif menyelamatkan mobilnya jangan sampai disita, rumahnya jangan sampai disita. Hubungin banknya. Wong yang lancar aja tadi bunga 12, saya harus minta turun bunga jadi apa? Migrasi balik ke 6. Apalagi macet, disita hilang loh, 0, nggak ada nilai. Padahal saya punya DP tadi ya, habis. Nah, yang kedua, catat, ini ada gerakan ya, nanti saya kasih gerakannya biar kita hafal. Yang kedua, setelah catat, kita harus lakukan cek SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Debitur ya. Nah, ini lagi drop hari-hari ini, tapi Bapak Ibu kalau nanti dapat file ini, setiap kita bisa cek data pribadi, saya juga bisa. Di OJK, saya itu tercatat punya utang apa. Kadang-kadang ada kartu kredit pun, saya telat sehari kalau saya di luar kota, di luar negeri kadang-kadang gitu ya, baru bayar. Itu kondisi SLIK saya bisa kolektibilitasnya turun. Ngeceknya gampang. Kalau saya turun, saya apply KPR baru, biasanya ditolak. Bahkan sekarang SLIK OJK ini menjadi salah satu syarat kalau apply kerja. Karena saking banyaknya karyawan kena pinjol, apalagi Gen Z, mereka kalau apply kerja bukan cuma surat keterangan berkelakuan baik, cek kesehatan, suruh bawa SLIK OJK. Nah karena SLIK OJK ini hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, bawa KTP ke kantor OJK atau pakai online. Memang online ngantri ya ke kota. Kalau mau cepat, datang ke kantor OJK, taruh KTP. Kalau nggak rame, tungguin keluar. Keluarnya gambarnya seperti ini. Sistem Layanan Informasi klik SLIK OJK. Atau besok. Nah waktu keluar saya bisa tahu di OJK saya itu pinjamannya 1 lancar atau kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus, berarti udah mulai special mention dan diperhatikan, atau 3 kurang lancar, 4 diragukan, atau 5 macet. Jadi saya tahu banknya mana, berapa bagi debit, di atasnya ada bagi debit yang saya kotakin biru ya. Ini kalau SLIK OJK kalau daftar, nanti kliknya di sini. Saya akan tahu berapa utang yang dicatat oleh bank tersebut. Jadi balik ke slide yang tadi daftar utang. Kalau saya punya SLIK, itu semua utang muncul, pindahin ke daftar ini. Mulai dari yang punya jaminan dulu, sampai yang kartu kredit, yang pinjol yang ada jaminan. Taruh paling bawah. Fokusnya yang ada jaminan dulu. Pak, kadang-kadang, ini saya catat ya, termasuk Bu Kristina ada 62 pinjol. Waktu SLIK yang muncul, ternyata cuma 40. Ini yang muncul di sini. Ada 20 pinjol nggak muncul di SLIK. Gimana Pak? Paling bawah. Kalau di SLIK nggak ada urutannya 41 sampai 60 paling bawah. Kenapa? Ini biasanya pinjol ilegal. Karena nggak terdaftar di OJK. Kalau ilegal kita tunggu aja kapan dia ditutup. Kalau ditutup ya nggak perlu dibayar. Bukan kita nggak mau bayar, ya kan? Mau bayar kemana? Kantornya ditutup, rekeningnya tutup. Saya nggak perlu bayar gitu istilahnya. Makanya urutannya taruh paling bawah. Jadi Bu Kristina bulan Juni ketemu saya, dia lakukan ini. Bulan September itu OJK pertama kali menutup klaster pinjol ilegal. Ada 138 yang ditutup, 20 yang tadi tidak terdaftar di OJK ikut hilang. Jadi itu mujizat pertama ya. Paling nggak udah 342. Lumayan lah ya. Yang kedua, langkah berikutnya, masuk ke langkah berikut. Kita cek ya. Nomor 2, stop, jangan lagi punya utang baru. Jadi nomor 1 tadi, tulis semua hutang dan bunga. Kedua, gerakannya begini, stop. Ya. Nah, kalau utang baru sama dengan bikin lubang baru, kita gali empang, lubang kuburan, buat kita terkubur bunuh diri gitu istilahnya. Stop utang baru.
Udah nggak boleh potong utang baru, ayam bebek angsa gitu, potong ayam bebek angsa untuk bayarin yang kemarin. Makanya tidak boleh ada call jatuh tempo. Ini yang tanpa agunan ya. Kalau ada agunan beda cara nanganinya. Kalau Bapak Ibu stop nggak bayar, ya dilelang. Jangan ya. Tapi kalau yang ini jangan dipakai dan jangan pernah bayar pakai utang yang baru. Kalau nggak bisa ya sudah, biarin, abaikan. Kan kita sudah hubungin terbuka kreditur. Saya salah gaya hidup, saya salah investasi, saya salah tidak bayar BPJS sehingga saya berobat bayar sendiri pakai utang pinjol. Kan udah ngaku dosa. Saya minta keringanan dong, harus tulis surat kemana? Udah nanya, udah terbuka. Jadi waktu kita nggak pakai nutup utang, tentunya nomor 3, turunkan gaya hidup. Gerakannya ini dari Bu Kristina nih, turun gaya hidup gini. Nah, jadi makin turun, makin bawah ya. Makanya cek yang barusan kita buat lifestyle mapping, Bapak Ibu udah download, yang hijau-hijaunya makin banyak tuh yang dihilangin. Turunkan gaya hidup, itu akan turun pasti biaya hidup kita. Lifestyle mappingnya dibenerin ya. Nah, terus kemudian yang keempat, satu, tulis semua hutang dan bunga. Kedua, stop utang baru ya. Ketiga, turunkan gaya hidup. Yang keempat, jadinya nomor 4 gini, adakah aset bisa dijual? Bongkar rumah. Jangan-jangan ada sepeda anak kita udah remaja, sepeda roda 3, disimpan di gudang 5 tahun, jual. Pak, saya punya panci Pak, dulu mau hemat masak sendiri, 3 tahun nggak dipakai Pak, dulu nyicil lagi pancinya ya, sekarang udah lunas sih. Mau dipakai enggak buat jualan online masak? Enggak Pak, jual. Bahkan saya lihat di tangan Bu Kristina masih ada cincin. Nah itu di jari masih ada cincin. Loh ini kan cincin kawin. Jual, mumpung lagi mahal Mas. Loh ini kan pemberian suami. Kan suami istri datang, ya untungnya datang berdua. Gitu. Pak, jual boleh ya Pak ya. Nanti kalau udah lunas utangnya, minta cincin dari suami yang baru. Bukan suami yang baru loh ya, minta dari suami yang sama, cincin yang baru maksudnya ya, yang ada ber-bernya. Boleh. Pak, setuju kan Pak ya? Janji ya? Iya, kalau udah lunas, nanti saya ganti yang baru. Nggak apa-apa, asal suaminya tetap saya ya. Oke. Jadi jangan pernah sayang sama barang. Nggak fair dong, kita nggak mau bayar, nggak mau jual. Masih bergaya, mobil masih mentereng. Ini langkah keempat, jual semua. Tapi jual bukan dibayarkan dulu, tetap stop. Hitung dulu. Kan utangnya banyak tadi, masih 40 ya. Disimpan. Ibaratnya kalau Daud melawan Goliat, dia itu punya senjata namanya 5 batu licin. Ingat, pagi-pagi Daud ke sungai mengumpulkan 5 batu licin. Inilah senjata melawan raksasa Goliat. Jadi kalau utang kita itu Goliat, Bapak Ibu kumpulkan peluru-peluru batu-batunya dulu. Turunkan gaya hidup, tentu ada surplus. Kemarin besar pasak dari tiang. Surplusnya di mana? Simpan. Ini batu pertama. Ada aset jual, hasil emas jual, simpan. Ini batu kedua. 5 batu ini bisa ngalahin utang, bukan nggak bayar kita. Tunda, tapi simpan. Ini penting. Pak, saya udah turunin gaya hidup, nabungnya cuma 100.000 bisanya, nggak apa-apa. Sisi 100.000. Pak, saya udah jual nomor 4, udah semua cincin sepeda jual, cuma dapat 1 juta, nggak apa-apa. Kurang Pak, pelurunya utangnya 100 juta, kan sudah punya 1 juta sekian. Kurang, ya kalau kurang nomor 5, tulis surat nego. Jadi udah cek gaya hidup, terus kemudian udah dipantau, nanti baru cek surat nego. Nah ini ada satu slide tadi udah kita lakukan yang sebenarnya klik tadi sesi 1, udah pakai digital. Dulu kita pakai manual. Manual repot yang melingkari ABC, ini pertanyaan sama dengan yang tadi kita klik. Nah, gimana caranya ngontrol pengeluaran kita jangan sampai overdosis lagi, besar pasak daripada tiang. Nah, ini ketinggalan di slide 1, kita harus bikin anggaran. Anggaran itu saya akronimnya namanya Rumah Kristus. Jadi sesi 1 waktu pertama kali Kingdom Finance dari KBC di launching, pesertanya seperti hari ini yang datang adalah 200 full timer dari Abel of Ministry di mana saya beribadah. Termasuk ada Pak Dileo, Pak Sofian duduk semua 2 hari, 8 sesi waktu itu. Mereka stay
ada satu sesi pun yang di skip. Nah, sambil mereka tengah belajar, bahkan ada satu full timer bilang gini, Pak, kalau Bapak alter call, Pak, saya lari pertama ke depan, Pak. Sama Pak, salah semua Pak saya. Saya bertobat hari ini, dia bilang begitu. Nah, salah satu tujuannya hamba Tuhan ini juga Pak Adelio memberikan arahan biblikal secara finance ini, biblikalnya ada. Jadi ayat-ayatnya dikasih. Nah, kode atau akronim Rumah Kristus ini sebenarnya kan anggaran biaya hidup ya. Makan, anak, hiburan, itu dari Adelio juga. Ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari Yakub yang bertobat tadi. Nah, sehingga tadi Yakub lari dari rencana Allah, keluar dari papanya karena takut dibunuh oleh kakaknya Esau. Waktu dia lari, dia bermimpi. Tuhan baik ya, dibalikin ke God's plan. Waktu dia bangun, ayat yang ke-20, 28 ayat 20, berdasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberi kepadaku roti dimakan, pakaian dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka ini janji, ini respon. Maka kalimatnya masih future, maka jika bersyarat ya, Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu. Nah, respon bagus ya, dia berdoa, dia bikin mesbah, menjadi rumah Allah. Nah, rumah Allah ini akronimnya tadi dipakai jadi anggaran Rumah Kristus. Karena hari ini kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Yakub bikin budget, bikin rencana balik ke God's plan. Dan responnya, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan masih janji ku persembahkan 1/10. Perjalanan Yakub 20 tahun, 7 tahun pertama ketipu, pengennya Rahel dapat Lea. Kerja lagi, upahnya Rahel, 14 tahun mahal ya. Jadi bersyukur kalau dapat istri Anda kejar berapa tahun? Ya, Yakub kejar itu 14 tahun baru dapat. Kerja bakti ke paman, ke mertua. Jadi ya, jangan apa ya? Jangan merasa kok saya kerja sama mertua, hasilnya apa ya? Hasilnya istrimu ya. Kalau mertuanya kaya nanti warisannya ya. Oke. Nah, waktu dia pulang 20 tahun kemudian, ayatnya ini pasalnya 28, Kejadian pasal 35. Coba tensisnya ganti. Tapi perhatikan. Marilah kita bersiap, ini Yakub bicara ke anak istrinya, ke timnya. Udah kaya dia, punya kambing domba banyak, punya pegawai banyak. Pergi ke Betel. Betel mana? Tempat yang sama ini. Ini. Tempat itu namanya Betel. Di mana dia ketemu Tuhan, dia balik ke God's plan. Waktu itu belum kejadian, makanya dia bilang jika akan. Yang itu udah kejadian, pasal 35. Mari kembali ke Betel. Ini respon yang bagus, tanggung jawab. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah. Yang apa tensisnya? Telah. Allah gak pernah janji, gak pernah bohong, pasti menepati. Kalau kembali ke rencana Allah, God's plan never fail. Makanya dia bilang, telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan ketempuh. Kira-kira sepertinya dikembalikan gak? Gak ditulis, tapi Yakub seorang yang pegang janji. Respon ini yang dihargai Tuhan, dia memberikan tugu. Makanya kalau kita merespon hari ini mengatur dengan anggaran, sebenarnya kita sedang membangun tugu yang sama dengan Rumah Kristus. Nah, saya mau nanya, di sini yang mencatat pengeluaran siapa? Lumayan ya, lumayan banyak ya. Pakai aplikasi yang gratis tahu ya. Kalau dulu saya masih manual, pakai buku, pakai Excel. Hari ini sudah pakai HP. Enggak, saya pakai Finance Manager. Yang belum boleh difoto, nanti boleh mulai mencatat. Ini gratis. Kebetulan ada teman KBC yang develop ya, namanya Cek Keuanganku. Yang kiri Android, yang kanan yang iOS. Difoto dulu aja, scan barcode-nya. Nanti waktu break makan siang, boleh dicoba tuh. Ya, difoto. Jangan ambil yang berbayar ya, yang gratis saja. Buat nyatet gratis kok ya. Dan kemana-mana kita bawa HP. Nanti saya tunjukin semudah apa mencatat. Karena saya kemana-mana hidup dengan HP, walaupun nggak pakai dompet saya hidup. Ya. Jadi kalau saya makan, saya bisa catat di HP.
nanti setelah di install, Bapak Ibu akan tampilannya seperti yang paling kiri. Waktu mau mencatat, Bapak Ibu berarti mengeluarkan uang kan? Tambah pengeluaran, tambahnya ini diklik plus. Jadi setiap mencatat saya beli bensin, kliknya plus, udah dibuka, tampilannya seperti kiri. Ada 3 yang diisi. Pertama, nominal, misalnya saya beli bensin 100.000. Terus kemudian, atau saya makan lah, ya, contohnya makan di luar ya. Saya makan di luar 100.000 di kafe. Jadi nominal 100.000. Terus kategorinya biaya hidup, makanan biaya hidup ya. Terus cari, ada makan di luar kategori. Ini isian kedua. Isian ketiga, rekening. Nah, bila rekening nanti ada tunai, bayar rekening tunai, atau ini tabungan satu, mungkin ini debit kita atau debit, atau tabungan 2 mungkin kris, GoPay terserah. Ya itu buat ingat aja, saya bayarnya pakai apa. Terus simpan. Kalau mau dicatat, ini restorannya Padang terserah. Ya itu tambahan aja. Tapi yang atas 1, 2, 3 simpan, udah kerekam di HP. Jadi waktu saya record tanggal sekian sampai sekian, ini ada tanggalnya, saya bisa tahu pengeluaran saya buat biaya hidup berapa nih. Makan luar 100.000 ada di situ. Akhir bulan itu dibuka bareng. Kalau suami istri, siapa yang bayar tadi klik. Sekarang kalau mau pakai ini boleh install 2 orang. Siapa yang bayar simpan, disatukan. Terus dicek sama tadi yang daftarnya P. Saya punya anggaran rumah Kristus. Makan sebulan sebulan itu berapa? Misalnya 1 juta rupiah. Ternyata di sini makan di luarnya 1,5 juta. Akhir bulan, waktu saya review bersama pasangan, apa yang saya harus lakukan? Ngerem. Berarti bulan kemarin saya terlalu ngegas-gaspol periode tanggal sekian, makan luarnya 1,5. Saya bisa tahu mana yang harus direm bulan depan. Kalau nggak nyatet, nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak bisa ngomong kayak Yakub. Jikalau Allah memelihara dan telah mencukupkan, telah melunaskan utangku, mesti bagian kita lakukan. Nanti akhir bulan review, buat makanan, buat ini pos-pos biaya, buat peralatan rumah, buat pembantu, buat apa? Pos-pos ini bisa kebaca. Dan nanti coba udah di scan. Nanti pas istirahat kita boleh lakukan. Nah, bikin anggaran ini penting, ya penting. Nah, terus mulai kita bikin, setelah bikin anggaran, simpen. Langkah kelima, saya selesai 5 menit ya. Filenya disimpan. Kalau Bapak Ibu sudah bikin surat tertulis, nanti suratnya dikasih contoh. Misalnya seperti ini, nggak ada di sini. Suratnya kepada misalnya, bank apa ya. Terus kalau minta surat, Bapak Ibu email ke call center atau telepon. Kalau ke debt collector pun boleh nanya, tapi kita kan nggak berutang ke debt collector. Jadi bikin surat nego keringanan, jangan nego sama debt collector. Dia nggak bisa kasih keringanan. Negonya harus ke perusahaan. Jadi surat kita harus kepada perusahaan. Kalau email bukan ke Gmail, harus ke akulaku.com. Nangkep maksud saya? Harus perusahaan. Jangan Gmail. Kalau Gmail pribadi, dia bisa bohong. Udah, saya sudah setuju, bayar aja. Nah, kalau sudah bayar, akhirnya kita dianggap mampu bayar. Nggak pernah dapat keringanan. Padahal ego kita kan sebenarnya, saya bersalah, salah gaya hidup, salah investasi, saya minta keringanan. Memang jawabannya pasti tidak ada keringanan, nggak apa-apa. Ya. Nah, memang langkah ke-6, akhirnya kita stop bayar. Jadi 5, tulis surat nego, kirim. Ya. Kirim. Langkah ke-6, stop bayar dulu. Nah, ini benar-benar harus dikunci. Kan peluru saya 5 batu licinnya masih 1,5 juta. Utang saya masih 10 juta target bayar. Belum cukup kan? Stop bayar dulu. Sambil nunggu dijawab keringanannya. Biasanya keringanan belum diberikan, sabar. Kumpulin batu licin berikut tabungan bulan kedua, ketiga. Jadi batunya dibanyakin. Tapi kalau saya jual cincin saya bayar, bohong, katanya mampu. Buktinya bayar, nggak ada keringanan.
Jadi stop bayar bukan tidak bayar ya, stop bayar dulu. Nanti akan dikirim debt collector pasti. Tugas debt collector apa? Untuk ngecek yang saya ngomong ini bohong atau benar. Katanya musibah, katanya suaminya stroke, katanya di PHK, katanya udah jual mobil, udah jual motor, sekarang mau cek. Katanya ya. Jadi katanya tadi dia mau cek. Itu tugas debt collector memverifikasi keringanan yang kita minta. Kalau dia nggak dapat bayaran, mereka akan lapor ke perusahaan. Di bulan tertentu kemudian perusahaan akan telepon kita. Permohonan Anda disetujui. Karena udah dicek, udah diperas, nggak ada keluar bayaran. Tapi kalau dibayar terus, nggak ada keringanan. Jadi kalau ada keringanan, udah turun, ternyata saya bisa bayar, silakan dibayar. Ini caranya ya, kepada PT Rustam. Email perusahaan. Contoh surat. Terus stop bayar dulu. Ya, terus nego, caranya beda kalau ada jaminan sama tanpa jaminan. Kalau ada jaminan, kita harus proaktif. Bikin surat 2 minggu ke officernya, mungkin ke banknya, kita datang. Saya minta keringanan nih, soalnya saya kena musibah. Saya nggak mau bayar bunga tinggi. Saya boleh ditunda, kasih keringanan setahun. Nanti saya coba jual rumah saya. Setelah rumah laku, saya lunasin. Sebulan nggak ada jawaban, datengin. 2 minggu nggak ada jawaban, datengin. Karena ada jaminan, jangan dibiarkan. Tapi kalau yang tanpa jaminan, tunggu aja debt collector datang. Dan setiap debt collector datang, harus diangkat. Kalau lagi meeting, lagi masak gimana? Jawab, sorry lagi masak, boleh jam 12 nanti jam makan siang, selesai masak, selesai meeting, saya ditelepon lagi. Kalau nggak diangkat, dia nyasar ke network kita, dia pegang data soalnya. Nah, kalau kita orang yang disasar, atasan, teman, saya kasih tips cara jawabnya. Misalnya, tuh kasih tahu nih, Pak, tadi diterima nih, Juwono ini berutang, nggak tanggung jawab nih, tidak pernah diangkat. Maaf Pak, Bapak salah alamat. Sebagai orang yang salah alamat, sekarang udah diatur bahkan. Data kontak keluarga tidak serumah, itu harus dapat approval, kalau enggak boleh dikontak. Jadi regulasi sekarang makin bagus. Ya. Dan kolektor hanya boleh jam kerja, nggak boleh Sabtu Minggu. Jam kerja 8 to 8 sampai jam 8 malam, nggak boleh tengah malam telepon. Jadi kalau teleponnya mengganggu, kita ditelepon tengah malam, atau tadi teman kita, orang tua kita disasar, jawabnya harus gini, sorry, saya tidak ada hubungan dengan Anda. Kalau mau hubungin Juwono, nomornya saya kasih. Sekali lagi Anda telepon saya laporkan Anda ke OJK, karena Anda sudah mengganggu dan melanggar undang-undang tentang informasi teknologi ITE. Sekali diancam, dia nggak berani call lagi. Tapi tolong kalau kita di-call, diangkat. Kalau lagi meeting, janjikan di jam 5 sore ya, pulang kerja ya. Gitu caranya ya. Nah itu kalau memang yang tanpa jaminan. Dan ingat, kita nggak berutang ke debt collector, jangan takut. Ya, tugasnya debt collector memang untuk marah-marah. Kalau boleh milih, dia ada kerjaan lain, dia pasti nggak milih kerjaan debt collector. Dan perhatikan, debt collector kita pernah layani di gereja, biasanya debt collector yang orangnya hitam, tinggi, bertato gitu ya, dan kebanyakan KTP-nya juga Kristen. Anda kenal lah pasti ya. Ada satu yang bertobat waktu itu. Ini sharing dikit ya, ternyata debt collector juga manusia ya. Ternyata dia juga punya utang. Cuman kalau yang lagi itu teman dia tough. Makanya jangan malah takut sama debt collector. Terus waktu bertobat kita ajarin, oke, kamu kasih target berapa lama mau kerja kayak gini, kan tensi tinggi terus nanti stroke loh kan. Habis darah tinggi, kamu bisa apa? Bisa masak. Kalau dia orang Manado, Ambon, ya udah masakannya kan enak-enak ya, Manado, Ambon, pedos, enak udah. Ada teman yang pinjemin ruko, masak, kita teman-teman promosiin, kan harus dukung ya, komunitas dukung ya. Tapi sementara kan belum laku apa masakannya, ya dia boleh lagi nggak? Saya bilang boleh, tapi caranya beda, jangan pakai marah-marah lagi. Caranya gimana? Orang yang pinjam, yang nggak bisa bayar, yang ada tagih, itu orang yang banyak duit atau kekurangan duit? Yang masalah atau yang tidak ada masalah? Yang mana? Masalah. Pasti bermasalah. Jadi kalau mau telepon dia, jangan dimarahin, konselingin. Anda punya masalah, mau saya doakan? Iya dong.
Gak dimarahin dong. Diterima loh, agama apapun mau didoain. Dan kalau orang yang didoain ternyata doanya manjur, besok dia dibayar orang atau dapat kantau, yang diingat yang marah atau yang dapat duit, yang baik? Yang baik. Wah itu kantornya doain ini manjur ya. Saya bayar dulu deh, biar doain makin manjur. Anda dibayar, memang dia dapat komisi kalau dia dibayar. Oh gitu ya, tapi jangan lama-lama ya. Tahu nggak? Ini debt collector akhirnya menangin debt collector lain hampir 20 orang. Wow, jadi bisa ya lewat celah ini jadi penginjilan menangin jiwa. Oh banyak tenang. Tuayan di luar sana banyak banget Bapak Ibu ya. Betul, bisa menangin banyak jiwa. Satu akhirnya kenal lain. Restorannya hari ini survive. Walaupun pertama di mentor kita bawa teman makan. Saya harus jadi debt collector dia. Untuk nyelesain utang dia. Saya bilang begini, sehari nabung 10.000 bisa? Bisa. Saya kasih toples, masukin 10.000. Mentor tuh kadang-kadang capek ya. Dan ngapain sih ngangguran? Gak banyak orang mau. Ya, tapi karena saya punya hati, saya bilang masukin. Sabtu Minggu lebih ramai dong. Oke, pokoknya seminggu 100.000, sehari 10.000, khusus Sabtu Minggu double. Bisa. Jadi setiap minggu saya makan situ. Walaupun udah bosan, makan situ. Buat ngambil ini loh, tagihan dia 100.000-nya. Sampai lunas. Tahun kedua, rukonya dia bisa sewa. Hari ini udah selesai. Bahkan hari ini jadi hamba Tuhan full time. Oh, ya. Jadi penuai juga ya. Jadi jangan khawatir sama debt collector. Yang kedelapan, harus temukan penghasilan tambahan memang. Kayak tadi saya cerita sama teman saya tadi. Jangan diem ya. Bisa masak, bisa apa. Harus cari. Kalau nggak punya modal, jangan cari uang, utang. Cari temen. Jadi maklar tadi ya, marketing ya. Marketing of everything, bagus juga itu ya. Pakai yang ada, jangan cari yang nggak ada. Daud pakai 5 batu licin, pakai ahli-ahli. Dikasih pakainya Goliat yang nggak mau kok. Jangan pakai baju orang lain. Jasa pengacara buat apa? Nggak fair. Ada utang nggak bisa bayar pengacara. Ditipu lagi sama pengacaranya. Dimintain duit, dibokar. Nggak fair dong. Ada caranya udah benar nih ya. Dan terakhir 9, nah ini exitnya, endingnya. Anda dapat surat resmi, pelurunya batu licinnya sudah ada, Goliat pertama gugur. Satu demi satu pasti bisa dikalahkan. Jangan khawatir. Tapi harus dapat surat resmi, nggak boleh lisan. Udah disetujui, mana suratnya? Harus resmi. Ya, ini pasti bisa. Terus simpen, nanti kapan-kapan cek Slik OJK pasti sudah lancar dan lunas. Nah inilah poin-poin yang harus kita hadapi. Kesimpulan dari sesi 2 yang pertama apa? 1, atur income. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Atur income agar tidak berhutang. Kedua, kenali lubang-lubang penyebab hutang. Ketiga, hadapi dan selesaikan hutang dengan cara yang benar. Setia lakukan 9 langkah sampai akhirnya keluar dari zona. Oke, thank you. Ada pertanyaan silakan.